Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Kabupaten Kota Provinsi Aceh tahun 2017 sampai 2022. Selanjutnya pendahuluan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang signifikan. Tingkat kemiskinan merupakan indikator penting pencapaian pembangunan. Kemiskinan menjadi masalah besar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi tingkat kesejahteraan ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimum untuk standar hidup tertentu. Upaya pengentasan terhadap kemiskinan dilaksanakan agar semua masyarakat dapat merasakan kehidupan yang layak dan yang terlibat kepentingan sangat dibutuhkan. Kemiskinan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kabupaten, tetapi masyarakat perkotaan juga merasakannya. Mengembangkan empati terhadap orang miskin serta keluarga yang berkecukupan, terutama dalam pengambilan keputusan publik. Selanjutnya, secara umum, grafik di samping menunjukkan pola bahwa peningkatan PDRB per kapita seringkali diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan IPM. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan pendapatan rata-rata penduduk memiliki dampak positif pada kondisi sosial, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Dapat dilihat bahwa Provinsi Aceh berada pada urutan keempat. Provinsi Aceh provinsi dengan tingkat IPM tertinggi di Pulau Sumatera pada tahun 2022. Jika dihubungkan dengan teori pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa tingkat IPM yang tinggi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Seharusnya Provinsi Aceh tidak menjadi provinsi yang dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Selanjutnya tinjauan literatur. Yang pertama, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non-fisik penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi, menurut Utami 2020. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka terjadi akibat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga kerja di pasar. Pada saat permintaan akan pekerjaan tidak dapat memenuhi jumlah tenaga kerja yang tersedia, tingkat pengangguran akan meningkat. Yang ketiga, produk domestik bruto per kapita atau PDRB per kapita. PDRB per kapita dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Angka PDRB suatu wilayah mencerminkan kemampuan wilayah tersebut dalam mengoptimalkan sumber daya daerah. Selanjutnya yaitu kemiskinan. Masalah kemiskinan Masalah kemiskinan ini seringkali terjadi di negara berkembang yang memiliki tingkat jumlah penduduk yang tinggi, sehingga terjadi ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu ketimpangan sosial. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan metode analisis regresi data panel 23 kabupaten kota di Aceh. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang ada dan diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS dengan kurun waktu 2017 sampai 2022. Selanjutnya, hasil penelitian. Dari hasil uji estimasi terbaik, terpilih Fixed Effect Model atau FEM dan lolos uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi atau R-square. Selanjutnya, pembahasan. Uji T menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten kota di Provinsi Aceh. Kemudian, koefisien variabel IPM berdasarkan hasil perhitungan uji T menunjukkan bahwa IPM dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang mana dapat meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kehidupan yang layak.
Variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kota Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa ketika PDRB per kapita meningkat, kemiskinan akan bertambah. Berdasarkan teori trickle-down effect, dalam ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten kota Provinsi Aceh. Berdasarkan teori ekonomi klasik mengasumsikan adanya hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan, di mana peningkatan pengangguran biasanya diasosiasikan dengan peningkatan kemiskinan. Kemudian kesimpulan. Hasil analisis mengungkapkan bahwa peningkatan IPM dan PDRB per kapita berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan ekonomi tidak selalu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Aceh. Kesimpulannya, faktor IPM merupakan yang paling dominan dalam menurunkan kemiskinan, sehingga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi fokus utama pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di kabupaten kota Provinsi Aceh. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, baiklah izin bertanya. Dari penelitian saudara itu bagaimana IPM dapat memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sementara Aceh itu masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudari Dela, akan langsung saya jawab. Mungkin pertanyaannya, bagaimana IPM dapat memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sementara Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Benar? Mungkin langsung saya jawab. Meskipun IPM Aceh meningkat, distribusi manfaat pembangunan yang tidak merata, keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas, dan infrastruktur yang kurang memadai membuat pengaruh peningkatan IPM belum sepenuhnya mengurangi kemiskinan secara signifikan di Provinsi Aceh. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana untuk Saudari Dela? Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Saudara Iqbal mengenai penelitiannya, yaitu mengapa TPT tidak signifikan terhadap kemiskinan di Aceh dan bagaimana kebijakan pengangguran dapat diarahkan untuk lebih berdampak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Shirley atas pertanyaannya. Mungkin langsung akan saya jawab. Tingkat pengangguran terbuka tidak signifikan karena dukungan sosial antar keluarga di Aceh. Kebijakan dapat diarahkan pada penciptaan pelapangan kerja produktif dan program pelatihan keterampilan untuk mengurangi pengangguran struktural. Mungkin itu saja jawabannya. Bagaimana untuk Saudari Shirley? Jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.